Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara yang menyimpan banyak sejarah dunia serta menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa lampau, yaitu negara Yunani. Mari kita simak video ini bersama agar kita lebih mengenal negara ini. Peradaban Yunani kuno, yang berkembang pesat antara 800 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi, merupakan periode penuh gejolak dan pencapaian monumental. Periode ini terbagi menjadi beberapa era. Yang pertama adalah zaman gelap Yunani, yaitu periode pasca runtuhnya Mycenae, ditandai dengan penurunan peradaban. Sisa-sisa budaya Mycenaean terpelihara dalam tradisi lisan dan seni, yang kemudian menjadi fondasi kebangkitan Yunani. Kemudian ada periode Archaik, yaitu era kebangkitan dan transformasi. Munculnya polis negara kota yang independen, seperti Athena, Sparta, Thebes, dan Corinthus, menjadi ciri khas periode ini. Penemuan alfabet Yunani membuka jalan bagi perkembangan sastra dan filsafat. Homer, penyair legendaris, mengabadikan kisah-kisah epik seperti Iliad dan Odyssey, yang menjadi landasan mitologi Yunani. Selanjutnya adalah periode klasik, yaitu zaman keemasan Yunani kuno. Demokrasi di Athena, di bawah kepemimpinan Pericles, mencapai puncaknya. Perkembangan seni dan arsitektur mencapai tingkat yang luar biasa, menghasilkan Parthenon dan patung Athena Parthenos yang ikonik. Perang Peloponnesia, pertempuran sengit antara Athena dan Sparta, menandai akhir era ini. Dan yang terakhir adalah periode Helenistik, di mana periode penyebaran budaya Yunani ke berbagai wilayah setelah kematian Alexander Agung. Budaya Yunani bercampur dengan budaya lokal, menghasilkan Helenisme, yang memiliki pengaruh besar pada peradaban Romawi dan selanjutnya pada budaya Barat. Salah satu negara kota yang terkenal adalah Athena. Kota ini adalah pusat demokrasi, seni, dan filsafat. Parthenon, kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena, menjadi simbol kejayaan dan keindahan arsitektur Yunani. Mitologi Yunani kuno merupakan kumpulan cerita rakyat yang kaya dan penuh imajinasi, yang bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan penjelasan tentang asal mula dunia, fenomena alam, dan perilaku manusia. Cerita-cerita ini diwariskan secara lisan selama berabad-abad sebelum dituliskan, dan terus diceritakan dan diinterpretasi ulang hingga hari ini. Beberapa tokoh utama dewa-dewi dalam mitologi ini adalah Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Athena, dan masih banyak yang lain. Ada juga beberapa kisah terkenal seperti penciptaan dunia, bagaimana Gaia dan Uranus melahirkan para Titan, dan bagaimana Zeus memimpin para dewa melawan para Titan untuk menguasai dunia. Kemudian ada Perang Troya. Perang epik antara Yunani dan Troya, dipicu oleh penculikan Helen oleh Paris. Kisah ini diceritakan dalam Iliad dan Odyssey karya Homer. Ada juga 12 tugas Hercules, di mana Hercules sang putra Zeus, harus menyelesaikan 12 tugas berbahaya sebagai hukuman atas pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian mitos Prometheus, yaitu Titan yang mencuri api dari para dewa dan memberikannya kepada manusia, dihukum oleh Zeus. Dan ada kisah Narcissus, seorang pemuda yang sangat tampan, jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Mitologi dan kisah Yunani kuno memiliki pengaruh besar pada budaya Barat seperti seni dan sastra, bahasa, dan ilmu filsafat. Mitologi Yunani kuno bukan hanya kumpulan cerita yang menarik, tetapi juga jendela untuk memahami kepercayaan, nilai-nilai, dan budaya Yunani kuno. Mitologi ini terus menginspirasi dan memberikan pelajaran hidup bagi manusia di seluruh dunia. Sebelum peradaban Yunani kuno, ada peradaban Minoan yang berpusat di Pulau Kreta. Peradaban Minoan berkembang di Pulau Kreta antara tahun 2700 sebelum Masehi hingga 1450 sebelum Masehi. Peradaban ini dinamai berdasarkan Raja Minos, sosok legendaris yang terkait dengan labirin dan Minotaur. Peradaban Minoan mencapai puncak kejayaannya pada periode Minoan Tengah 1700 sampai 1550 sebelum Masehi, ditandai dengan perdagangan maritim yang luas, kemajuan teknologi, dan budaya yang unik. Contohnya adalah sebagai pusat peradaban di Knossos, Phaistos, dan Malia yang merupakan kota-kota utama peradaban Minoan. Knossos terkenal dengan istana yang megah, yang memiliki sistem drainase, ventilasi, dan dekorasi yang canggih. Peradaban Minoan berfokus pada perdagangan maritim.
Mereka mengekspor produk seperti keramik, minyak zaitun, dan anggur ke berbagai wilayah di Mediterania. Penyebab runtuhnya peradaban Minoan masih menjadi perdebatan. Beberapa teori yang diajukan adalah seperti terjadi letusan Gunung Thera, letusan gunung berapi di Santorini pada tahun 1628 sebelum Masehi yang diduga menyebabkan tsunami yang menghancurkan banyak pemukiman Minoan. Teori lain menyebutkan adanya invasi dari Mycenaean, bangsa Yunani dari daratan utama yang diakini sebagai penyebab lain runtuhnya peradaban Minoan. Kemudian ada gempa bumi dahsyat yang juga dihipotesiskan sebagai faktor yang berkontribusi dalam keruntuhan peradaban Minoan. Olimpiade modern, perhelatan olahraga terbesar di dunia, berakar dari festival keagamaan dan atletik yang diadakan di Yunani kuno. Festival ini, yang dikenal sebagai Olimpiade kuno, diadakan setiap 4 tahun sekali di Olimpia, sebuah tempat suci yang didedikasikan untuk Zeus, raja para dewa. Olimpiade kuno pertama diadakan pada tahun 776 sebelum Masehi. Asal-usulnya terhubung dengan legenda dan ritual keagamaan untuk menghormati Zeus. Pada awalnya, Olimpiade hanya terdiri dari 1 pertandingan, yaitu lari. Seiring waktu, lebih banyak pertandingan ditambahkan, seperti gulat, pankration atau pertarungan bebas, tinju, balap kereta kuda, dan pentathlon atau kombinasi 5 pertandingan. Lomba ini yang kemudian menjadi kebangkitan Olimpiade modern. Diawali dari usaha Pierre de Coubertin pada abad ke-19, yang seorang bangsawan Prancis sekaligus mempelopori kebangkitan Olimpiade modern. Dia terinspirasi oleh Olimpiade kuno dan bercita-cita untuk menghidupkan kembali semangat kompetisi atletik dalam skala internasional. Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, pada tahun 1896. Atletik yang merupakan event asli dari Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi menjadi cabang yang diperlombakan pada Olimpiade modern tahun 1896. Sejak saat itu, Olimpiade modern telah berkembang menjadi perhelatan olahraga global yang melibatkan ribuan atlet dari seluruh dunia. Akademi Plato, didirikan di Athena sekitar tahun 387 sebelum Masehi oleh filsuf Yunani Plato, diakui sebagai institusi pendidikan tinggi formal pertama di dunia. Didirikannya akademi menandai transisi signifikan dari metode pembelajaran tradisional informal menuju sistem pendidikan terstruktur yang terfokus pada pengembangan intelektual dan filosofis. Kurikulum akademi menekankan studi filsafat, matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membekali para mahasiswanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk menjadi pemimpin dan pemikir yang cakap. Akademi Plato mempelopori metode ilmiah dengan menekankan penalaran kritis, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Pendekatan ini menjadi landasan penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Akademi ini hancur ketika Jenderal Romawi Sulla menyerang Athena di tahun 86 sebelum Masehi. Dia menebang pepohonan tinggi dan hutan suci akademi demi membuat mesin perang. Sisa-sisa akademia masih bisa dilihat di Athena, Yunani, dalam situs arkeologi. Bangsa Yunani kuno diakui sebagai pencipta teater, sebuah bentuk seni pertunjukan yang telah berkembang dan menghibur manusia selama berabad-abad. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, mereka memperkenalkan 2 genre utama teater, drama dan komedi. Teater Yunani berawal dari ritual keagamaan dan festival yang diadakan untuk menghormati dewa-dewi, seperti Dionysus, dewa anggur dan kesuburan. Ritual ini melibatkan tarian, nyanyian, dan cerita-cerita tentang pahlawan dan dewa-dewi. 2 jenis drama utama di Yunani kuno adalah tragedi dan komedi. Tragedi menceritakan kisah-kisah tentang penderitaan dan kematian, sedangkan genre komedi awal di Yunani kuno adalah komedi satir, yang menggunakan humor dan kritik sosial untuk menyerang politisi, pemimpin, dan institusi. Teater Yunani memberikan pengaruh besar pada perkembangan teater Barat. Genre drama dan komedi yang mereka ciptakan masih digunakan hingga saat ini. Yunani merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia, menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan budaya yang semarak.
Berikut beberapa destinasi yang dapat Anda kunjungi. Yang pertama, Yunani memiliki lebih dari 6.000 pulau, menawarkan berbagai macam pantai yang indah, air biru jernih, dan pemandangan yang menakjubkan. Santorini, Mykonos, dan Kreta adalah beberapa pulau yang paling terkenal. Kemudian seperti Pegunungan Olympus yang merupakan tempat tinggal para dewa dalam mitologi Yunani. Anda juga dapat belajar sejarah di situs arkeologi di Yunani, seperti Acropolis di Athena, Delphi, dan Olympia. Selain itu, Yunani memiliki banyak kota yang menawan dengan arsitektur yang indah, budaya yang semarak, dan makanan yang lezat. Athena, Thessaloniki, dan Nafplio adalah beberapa kota yang paling terkenal. Itulah fakta-fakta tentang negara Yunani yang mungkin belum Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.